Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu ya Aba ya Bapa, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama, secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan
akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abba ya Bapa untuk kesempatan yang indah ini di akhir tahun 2023, di doa fajar terakhir untuk tahun 2023 ini. Sebelum kami meneduhkan ibadah doa fajar ini untuk beberapa hari ke depan, terima kasih buat kesempatan yang indah yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, angkat jempolnya di depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian ya? Wah, luar biasa. Ini adalah hari terakhir untuk doa fajar di tahun 2023 ya. Setelah itu kita akan libur beberapa hari dan kita akan berjumpa kembali hari Selasa 2 Januari 2024 ya dalam doa fajar ya. Rasa-rasanya nggak tega loh Bapak Ibu sekalian. Tapi ya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bersama-sama dengan keluarga dan juga bisa doa sendiri ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yuk kita buka Alkitab kita dulu dari Ibrani pasal 3 ayat yang ke-12. Ibrani 3 ayat 12. Waspadalah saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang pun yang hatinya jahat dan tidak percaya, sehingga murtad dari Allah yang hidup. Ya, saya beri judul renungan pada hari ini, yaitu kita harus waspada ya menghadapi akhir tahun ini. Ya, jadi artinya waspada, jangan sampai lengah Bapak Ibu sekalian ya, jangan sampai kita kurang perhatian. Waspada artinya Tuhan mau kita hati-hati ya, hati-hati. Kemarin kita sudah mendengar bahwa Yesus adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Tapi kalau kita nggak hati-hati Bapak Ibu sekalian ya, Tuhan tuh kan kepingin kita ngalami kemenangan. Bahkan oleh karena Yesus, nasib kita sudah ditentukan lebih daripada orang-orang yang menang.
Tuhan mau kerjasama dengan kita. Kalau kita nggak waspada, Bapak Ibu sekalian, maka serangan di akhir tahun itu bisa membuat kita murtad, ya, bisa membuat kita jatuh, Bapak Ibu sekalian. Untuk membangun sebuah mobil yang bagus, ya, dibutuhkan waktu yang lama, dana yang besar. Misalnya kita nyebut mobil yang mahal, Ferrari atau Lamborghini, ya, atau mungkin Rolls Royce, ya. Itu kan dibutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya dan membangunnya. Dibutuhkan dana juga yang besar. Tapi Bapak Ibu pernah nggak baca berita begini? Bahwa ada orang baru beli kontan mobil mewah itu, baru keluar dari showroom mobilnya, ternyata nggak sampai beberapa menit itu mobilnya nabrak, Bapak Ibu sekalian. Nabrak, ya, mengalami kecelakaan dan rusak parah, ya. Artinya apa? Untuk merusak itu tidak dibutuhkan waktu yang lama, ya. Untuk merusak apa yang sudah dibangun itu gampang sekali, ya. Orang membangun rumah, membangun gedung yang bagus itu kan, seperti di New York ada yang namanya WTC. Dibangun begitu tinggi, megah dan indah. Untuk menghancurkan, ya, kita tahu serangan WTC yang mengerikan beberapa tahun yang lalu, itu hanya dalam sekejap dua gedung kembar di New York itu hancur, Bapak Ibu sekalian, ya. Membangun keluarga yang sudah dibina sekian tahun, ya, dibangun dengan begitu baik dan indah, dan kemudian kita dibuat terkaget-kaget. Orang yang sudah menikah 40 tahun, Bapak Ibu sekalian, kemudian tiba-tiba kepingin cerai, ya kan? Tiba-tiba ingin berpisah, atau keluarganya kemudian mengalami masalah, ya. Maka itu dibutuhkan kewaspadaan tingkat tinggi, ya. Bukan hanya di akhir tahun ini saja, tapi kita harus waspada setiap waktu, ya. Mengapa anak-anak Tuhan itu kok bisa tidak waspada? Kenapa anak-anak Tuhan itu kok bisa lengah dan kemudian dia bisa ngalami hal yang buruk? Saya tidak kepingin Bapak Ibu sekalian tuh ngalami hal itu, karena saya udah pernah ngalami. Rasanya sakitnya itu luar biasa, penyesalannya luar biasa. Dan kalau hari ini keluarga kami, hidup saya bisa dipulihkan, itu sungguh-sungguh karena anugerah Tuhan, ya. Nah, orang bisa tidak waspada ketika everything is going well, ketika hidupnya nyaman, diberkati, sukses, terkenal, tidak kurang suatu yang baik, ya, itu orang bisa tidak waspada. Angin topan itu lagi ngobrol nih sama angin sepoi-sepoi, ya. Dia ngobrol gini, ayo yang paling kuat itu siapa, ya? Yang topan bilang, aku ini, oh, angin yang bisa merobohkan rumah, yang bisa merobohkan bangunan yang hebat, yang bisa menumbangkan pohon-pohon yang besar. Ya, tidak ada satupun yang kuat melawan aku, katanya angin topan itu. Angin sepoi-sepoi dia bilang, ayo kita lomba yuk, kita buktikan siapa yang paling kuat, kamu atau aku. Wah, dengan sombongnya angin topan. Angin topan bilang gini, ya pasti menang aku lah. Terus angin sepoi-sepoi bilang gini, itu ada monyet tuh, ya kan? Ada monyet tuh di pohon. Ayo, sekarang kita coba angin mana yang lebih hebat untuk menjatuhkan monyet itu di pohon, ya. Terus angin sepoi-sepoi bilang, silakan.
angin topan engkau terlebih dahulu. Dan angin topan itu menghembuskan anginnya dengan sekuat-kuatnya. Dan ternyata monyetnya nggak jatuh, Bapak Ibu sekalian. Ya, monyetnya itu pegangan kepada pohon itu ya, dan nggak bisa jatuh, Bapak Ibu sekalian. Terus angin sepoi-sepoi bilang gini, sekarang giliran aku ya, katanya. Ya, maka kemudian angin sepoi-sepoi itu dia mulai meniupkan anginnya, dan monyetnya merasa nyaman, merasa tenang, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Merasa eh, enak, dan monyetnya tidak waspada, Bapak Ibu. Jadi lengah karena keenaan. Dan kemudian tiba-tiba dihembuskan oleh angin sepoi-sepoi ini, angin yang sedikit kencang, dan monyetnya jatuh. Ya, Bapak Ibu, saya tidak menyamakan Bapak Ibu dengan monyet, ya maaf. Tapi maksudnya begini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita semuanya waktu keadaan nyaman, ya hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita perlu waspada. Sebab kalau tidak, kita bisa jatuh ya. Dan dalam hal ini kitab Ibrani berpesan kepada kita, jangan sampai kemudian ada di antara kita yang menjadi murtad atau jauh daripada Tuhan. Sebab Tuhan datang ke dunia ini untuk mengangkat kita naik, tapi iblis itu datang untuk membuat kita turun, jatuh, ya. Maka itu hari ini saya mengucapkan selamat kepada setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dalam keadaan nyaman dan dalam keadaan baik. Kemarin hari Jumat 22 Desember 2023, saya mendampingi jemaat untuk sidang suaka politik ya di New York ini, Bapak Ibu sekalian. Sidangnya ini adalah sidang terlama yang pernah saya ikuti. Sidangnya mulai setengah 11 pagi dan selesainya sekitar 7 malam, Bapak Ibu sekalian. Sampai Ibu Yongki telepon bolak-balik, di mana, di mana, wih kok tumben nih, kok belum selesai, sampai saya bilang ini ya, saya buka speakernya ya, tapi kamu jangan bersuara supaya kamu tahu ini suasana persidangan. Terus sampai jam 7 malam Bapak Ibu sekalian ya baru selesai. Tapi puji Tuhan, meskipun sidang yang cukup melelahkan hampir 8 jam ya, hampir 8 jam ya, kabarnya luar biasa, full granted Bapak Ibu sekalian. Wow, full granted ya. Di tengah-tengah situasi yang kayaknya nggak mungkin ya, saudara kita ini bisa di granted Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu sidang kemarin saya dipanggil terlebih dahulu, ya kan? Macam-macam biasanya sidang, tapi kemarin itu saya dipanggil terlebih dahulu sebelum sebelum jemaat ini disidang, saya dipanggil dulu, saya disidang dulu, saya diambil keterangannya terlebih terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian ya. Dan kemudian setelah granted, saya berpesan kepada jemaat ini ya, akan ada banyak perkara yang lebih besar, yang ajaib, yang Tuhan akan sediakan bagi kamu. Ya, pesan saya ya, dengan kamu gembira, sukacita, ya, kamu harus tetap waspada, tetap berjaga-jaga, tetap cinta Tuhan. Ya, jangan hanya puas sampai di sini. Ya, sebab kalau cuman puas sampai di sini, cuman dapat surat-surat itu, ya, nanti semuanya nggak ada gunanya. Saya percaya dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 13 bahwa kalau kita menerima Yesus, kita percaya kepada Yesus, maka kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Maka itu saya bilang begini, buat Bapak Ibu yang belum punya surat-surat imigrasi, saya terus konsisten. Sejak 15 tahun yang lalu saya ada di New York, ya kan? Saya suka mendoakan dan mendorong jemaat untuk tidak berputus asa agar bisa mendapatkan surat-surat resmi, bisa mendapatkan green card
di Amerika Serikat. Sebab apa? Langit, bumi, dan segala isinya adalah milik Tuhan kita, yaitu Bapak kita, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita sebagai anak-anaknya ya berhak dong untuk tinggal di Amerika Serikat, untuk keluar masuk Amerika Serikat dengan legal dan resmi. Itu yang pertama ya tadi kita jangan sampai lengah karena ketika diberkati, ketika sukses ada kecenderungan untuk kita tidak waspada dan itu akan menyebabkan kita jatuh. Yang kedua, kenapa kok ada orang-orang bisa lengah, tidak waspada, yaitu karena hatinya terus penuh dengan kekecewaan ya. Kekecewaan itu dipelihara terus terus menerus sehingga akhirnya apa? Akhirnya pahit Bapak Ibu sekalian ya. Kita ini kalau pengharapan kita taruh kepada Tuhan, fokus kita kepada Tuhan, ya kita bisa kecewa ya sekali tempo kita bisa kecewa, kita pahit, kita kaget, kita terkejut, tapi please jangan berlarut-larut. Kalau itu terus kita berlarut-larut itu akan membawa kita kepada kehancuran. Maka itu pemazmur bilang begini, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari sedemikian agar aku ini memperoleh hati yang bijaksana. Maka itu jadilah orang Kristen yang bijaksana, Bapak Ibu sekalian. Bijaksana itu apa? Yesus dengan jelas berkata, orang yang bijaksana itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Worship from home kemarin hari Kamis ya, Pastor Ridwan Huta Barat mengingatkan lagi, ya Tuhan mengingatkan kepada kita melalui hambanya, agar penting sekali buat setiap kita untuk percaya akan firman Tuhan, percaya akan perintah Tuhan, dan melakukannya. Ya, iman itu dikatakan kemarin oleh Pastor Ridwan, bukan hanya percaya kepada janji-janji Tuhan, tapi kita juga percaya akan perintah Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan saya mengaminkan yang dikatakan Pastor Ridwan kemarin bahwa jangan sampai perbuatan dosa orang lain ya, jangan sampai perbuatan dosa orang lain membuat kita pahit, membuat kita kecewa, sehingga apa? Sehingga kita ikut-ikutan berdosa. Ingat, setiap orang harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri-sendiri dan harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Orang bisa kecewa kepada sesamanya, kecewa kepada bosnya, kecewa kepada pasangan hidupnya, kecewa kepada keluarganya, bahkan ada orang yang kecewa kepada Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tinggalkan tahun 2023, ayo kembali arahkan mata hati dan mata rohani kita kepada Tuhan. Amin. Sebab kalau tidak, maka nanti kita bisa jatuh. Yang ketiga, mengapa orang bisa lengah? Ya, karena nggak sabar. Ya, jadi kesabaran itu penting. Ya, yang sepele, saya ini beberapa kali Bapak Ibu sekalian kurang sabaran. Ya. Jadi di daerah saya ini, dekat rumah saya ini, kalau melanggar lampu merah itu dendanya $150. Kalau uang Indonesia berarti 2 juta sekian ya kan? 2 juta sekian ya. Jadi itu lampunya udah ada tanda-tandanya nih, udah kuning nih ya kan?
udah mulai kuning tapi nanggung. Saya tancap aja, seret, kena potrek, cepret, ya kan? Dan tidak bisa bergaya lagi potreknya. Kalau masih bisa bergaya kan lumayan bisa senyum apa ya kan. Tidak bisa bergaya, disuruh bayar lagi $150 ya. Dan bukan cuma sekali itu, saya kena mungkin ada 2-3 kali. Maka itu sekarang kalau keluar rumah doanya gini, Tuhan ya sertai aku, buat aku sabar supaya nggak kena cepret-cepret lagi, supaya tidak melanggar lalu lintas. Yang kedua, supaya tidak mengalami kecelakaan. Ya, itu gara-gara kurang sabar, Bapak Ibu sekalian. Ya, Alkitab bilang gini, orang yang tidak sabar itu akan kena denda. Ya, maka itu kita harus sabar, Bapak Ibu sekalian. Ya, harus sabar. Kita udah lihat banyak cerita tentang orang yang tidak sabar. Ya, nggak sabar untuk menjadi kaya, nggak sabar untuk mendapatkan kartu green card, nggak sabar untuk mendapatkan pasangan hidup, nggak sabar, ya pokoknya nggak sabar itu kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma atau kebenaran firman Tuhan ya. Hari ini kita sudah belajar tentang pentingnya kewaspadaan. Kita belajar 3 hal. Yang pertama yaitu ketika Bapak Ibu hari ini dalam keadaan sukses, diberkati oleh Tuhan, terkenal, nyaman, sehat. Ayo tetap kita berjaga-jaga, jangan sampai lengah. Yang kedua, kalau ada yang kecewa, segera keluar dari kekecewaan dan fokus kembali kepada Tuhan. Sebab sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti Tuhan kita. Dan Tuhan kita adalah Allah yang dapat dipercaya, di mana kita dapat berharap kepadanya. Dan yang ketiga, jangan sampai kita kehilangan kesabaran. Harus dilatih. Dan puji Tuhan, setelah saya latih, saya tidak kena lagi cepret-cepret di foto yang didenda $150 itu. Tapi juga harus sabar dalam segala hal. Sabar kepada Bu Yongki ini, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Sabar kepada jemaat Tuhan, ya kan? Sabar kepada orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Sabar terhadap semua kondisi keadaan. Sebab Tuhan akan membuat segala-galanya indah pada waktunya. Ya, sabar terhadap mimpi-mimpimu tentang pemulihan keluarga, tentang pemulihan kesehatan, tentang pemulihan keuangan. Alkitab bilang gini, kalau kita tidak menjadi lemah, maka kita pasti akan menuai daripada apa yang kita tabur, ya. Selamat berjaga-jaga dan selamat menikmati hari Natal dan Tahun Baru 2023. Kita akan berjumpa kembali dalam doa fajar pada hari Selasa 2 Januari 2024. Mari kita berdoa. Materekan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa, kami berdoa Tuhan lindungi anak-anak-Mu sedemikian rupa untuk melewati hari-hari terakhir di tahun 2023. Kami terus tidak jemu-jemu berdoa bahwa revival itu masih ada. Kalau kemarin Tuhan satu jemaat di-granted untuk urusan suaka politiknya, full granted. Kami percaya apa yang menjadi kerinduan anak-anak-Mu di doa fajar ini semuanya mengalami full granted daripada Tuhan. Baik persoalan keuangan, persoalan kesehatan, persoalan surat-surat imigrasi, persoalan pekerjaan, persoalan keluarga, bahkan persoalan rohani, persoalan karakter. Kami berdoa setiap anak-anak-Mu mengalami revival Tuhan. Dan dengan kepala tegak meninggalkan tahun 2023, masuk tahun 2024 bersama-sama dengan Tuhan
untuk melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara yang lebih dahsyat daripada apa yang kami kerjakan di tahun 2023. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.